Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini bakal Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kemarin mendatangi kantor DPP PKS. Ya, betul. Kalau kita lihat memang kemarin kunjungan duet antara Anies dan juga Muhaimin ke PKS ini untuk membahas peta koalisi tim pemenangan dan juga nanti mungkin nama koalisi kelanjutannya. Kedatangan bakal Capres Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar disambut Presiden PKS Ahmad Syaiqo dan Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Pertemuan digelar Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini merupakan momentum menarik pertemuan perdana ketiga partai pasca deklarasi duet Anies Muhaimin. Pertemuan sekaligus membahas tim pemenangan, peta koalisi, termasuk perubahan nama koalisi jika PKS tetap bergabung. Pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Ya. Sejauh ini posisi PKS masih tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun posisi Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres masih dibahas oleh Majelis Syuro. Silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Dari Jakarta, Syahda Yustiza dari Maulana TV One mengabarkan. Ya, sementara itu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di acara peringatan HUT ke-64 PEPABRI di Jakarta. Ya, kalau kita lihat dalam acara tersebut nampak ya Prabowo Subianto dan juga Pak SBY duduk bersebelahan dalam satu meja di acara HUT PEPABRI yang digelar hari kemarin di Wisma Elang. Acara dibuka oleh Ketua Umum PEPABRI Agung Gumelar dan juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dan mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Pertemuan SBY Prabowo disorot tentunya di tengah situasi politik terbaru pasca SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mencabut dukungan untuk bakal Capres Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini apakah sebuah sinyal-sinyal arah politik dari Demokrat? Nah, sementara Prabowo juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal Capres dari Koalisi Indonesia Maju. Namun pada saat ditanya soal lobi-lobi politik, Prabowo menyatakan hal itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi belum terjawab nih, akankah ini menjadi sebuah sinyal? Kebanyakan sinyal kalau di tahun politik. Pinter-pinter baca sinyal. Pinter-pinter baca sinyal, betul. Ya, sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja meminta agar nama-nama yang disebut menjadi calon presiden untuk menahan diri agar tidak menggunakan frekuensi publik. Bawaslu sendiri sedang mendalami apakah tokoh tersebut diajak lembaga penyiaran atau menawarkan dirinya. Atau kemudian sosialisasi peserta pemilu terbuka, pertanyaannya kan gitu. Nah, sekarang karena yang bersangkutan ini kan tidak ada kemudian bahwa beliau ini peserta pemilu, bukan satu. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi ada nggak di situ? Tidak ada juga kan. Nah, itu agak sulit untuk menjelasnya. Namun kami meminta untuk apakah yang bersangkutan diajak oleh lembaga penyiaran. Nah, itu yang kemudian kita masih harus teliti. Tapi kami mengingatkan, menghimbau kepada peserta pemilu yang mempunyai calon presiden yang belum didaftarkan ini, yang belum jelas statusnya, ini baca pres atau capres, untuk menahan diri di lembaga untuk menggunakan frekuensi publik, bukan hanya TV tapi radio juga.
Berbicara mengenai politik, memang aduh gak ada yang pasti kemarin. Banyak pertanyaan apalagi di Pilpres kali ini gitu ya Pak ya. Kemarin sudah bertanya kemanakah kemudian arah politik dari PKS, sudah terjawab, nampaknya semakin solid di koalisi perubahan. Namun sekarang pertanyaannya, usai bersatunya PKS dan juga PKB, akankah kemudian suara NU bulat berada di koalisi perubahan atau justru juga terbagi dalam koalisi-koalisi lainnya? Bakal Capres Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar akhirnya bertemu dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera di markas PKS. Bersama sejumlah petinggi Partai Nasdem dan PKB, Anies dan Caimin disambut langsung Presiden PKS Ahmad Saiku dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Pertemuan perdana itu pun berlangsung hangat dan penuh tawa. Presiden PKS Ahmad Saiku bahkan mengabadikan kebersamaan dirinya dengan kader PKS, PKB, dan Nasdem yang hadir menyanyikan lagu Yalal Waton, lagu yang identik dengan lagu warga Nadlatul Ulama. Meskipun keputusan PKS mendukung pasangan Anies Caimin masih menanti keputusan Majelis Syuro, pertemuan tersebut bak menjawab kabar hengkangnya PKS dari koalisi pendukung Anies Baswedan tidaklah benar. Sejumlah pihak menganggap jika koalisi PKB dan PKS solid dan benar terrealisasi, kekuatan Anies Caimin semakin tak terbendung. Bersatunya PKB dan PKS diprediksi dapat mempersatukan kubu Islam moderat dan Islam tradisional. Namun tak sedikit yang menganggap gerbong NU sulit ditaklukkan Anies Caimin. Tak lain disebabkan karena warga NU tak semuanya merupakan basis PKB. Warga Nahdliyin bahkan banyak yang bergabung di partai politik lain termasuk PDIP. Lantas, akankah suara NU mampu ditaklukkan pasangan Anies Caimin? Tim TV One mengabarkan. Iya, sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini begitu ya. Apakah kemudian nanti akan berebut suara NU atau justru akan bulat berada di koalisi perubahan? Langsung saja kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir. Ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelahnya pakai peci. Ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Kang Maman, apa kabar? Waalaikumsalam. Wakil Ketua Dewan Syuro PKB dan juga tidak hanya berdua narasumber kami, tapi juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Muhammad Nabil Harun, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Gus Nabil. Oh. Gus Nabil bisa mendengar suara kami, Gus? Ya, bisa, jelas sekali. Ya. Oke, siap, clear ya. Gus Nabil lagi berada di Solo, jadi nggak bisa gabung pada hari ini. Oke, saya mau ke Kang Maman dulu. Kang Maman, menjawab judul kita, PKB PKS bersatu, bisa rebut suara NU secara keseluruhan atau bagaimana? Tentu tidak. Yakin tidak? Oke. Bahwa Nahdliyin itu sangat banyak. Dalam beberapa survei itu di atas 90 juta. Ini tentu menjadi pasar yang sangat besar untuk politik. Dan Nahdliyin itu cerdas. Dia akan menemukan referensinya kepada siapa memilih, justru tergantung caleg siapa, itu yang pertama. Jadi hari ini justru caleg-caleg itu yang bisa meyakinkan milih siapa. Dengan kekuatan Nasdem, PKB, PKS, yang kebetulan dia di tengah-tengah konstituen NU, maka itu akan jadi pemilih koalisi perubahan. Yang kedua, Nahdliyin itu pun mengikuti pola para kiainya. Maka ulama-ulama mana, kiai-kiai mana yang mendukung pasangan Anies Muhaimin itu otomatis akan lebih besar memilih Anies Muhaimin. Ini menjadi hal, tetapi juga ada ruang-ruang di mana misalnya Gus Nabil itu PDIP, maka paling tidak ada sedikit yang pasti memilih Ganjar Pranowo. Itu sesuatu yang sangat cair dan kita harus meyakinkan. Yang terpenting itu kan bukan berapa yang akan kita peroleh saja, tetapi bisa meyakinkan program apa yang nanti akan bisa membawa Nahdliyin ini ke pentas politik yang bukan hanya subordinat,
tetapi yang substansional. Bagaimana penguatan sumber daya manusia, bagaimana ketidakadilan anggaran pendidikan agama yang justru mayoritas NU misalnya, itu bisa ditingkatkan. Bayangkan saja, dari 612 triliun atau 20% APBN itu untuk pendidikan agama hanya 52 triliun. Artinya madrasah terbengkalai, guru ngaji atau guru madrasah hanya 100.000 per bulan. Itu yang akan kita yakinkan bahwa kalau Anies Mohaimin memenangkan Pilpres ini, maka kita akan melakukan gerakan keadilan termasuk keadilan anggaran. Kang Maman kan sepakat ya, tidak mungkin seluruh suara NU ke PKB dan PKB ya. begitu. Tapi basis kekuatannya di mana kalau misalnya PKB? PKB kan udah jadi kendaraan politik juga gitu, meskipun tidak seluruhnya terafiliasi dengan Nahdliyin begitu. Apa yang diincar, yang gimana gitu, Kang Maman? Ya tentu sekali saya katakan bahwa PKB punya hal menarik soal Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah kita menargetkan paling tidak 40% lebih untuk Anies Mohaimin. Jawa Timur jelas bahwa siapapun yang menggandeng Jawa Timur dengan kekuatan PKB misalnya dan NU-nya itu pasti menang. Makanya berkali-kali kita mendukung misalnya SBY, mendukung Jokowi dan sebagainya, di mana PKB ada di dalamnya dan Gus Mohaimin menahkodai itu, kita menang. Nah sekarang kita punya kekuatan PKS Jawa Barat. Nah Jawa Barat dengan kekuatan PKS dan tentu hari ini teman-teman PKB ini menjadi kekuatan penting sehingga Jatim kita menang, Jateng kita berikan lah ya ke Ganjar, lalu Jawa Barat. Oh, udah menyerah duluan. Bukan menyerah, karena kita kuat juga di Jawa Tengah kan? padahal kuat, realistis lah, realistis Ya, saja. realistis ya. Realistis. Jadi di politik itu kita jangan, kalau caleg baru biasanya saya akan dapat anu. Kalau saya kan 2 kali periode di DPR, jadi tahu persis mana cekungan yang kita ambil, mana yang kita yakinkan untuk menyeberang ke kita, dan itu kita terus tiap hari. Dalam 2 hari ini kita udah rapat dengan Mas Anies di DPP PKB, lalu kemarin di PKS, lalu nanti malam terus menerus, sehingga kita nanti akan menyuguhkan sebuah kampanye yang tidak hanya merebut suara saja, tetapi visi misi kita untuk memberdayakan Nahdliyin itu akan kita kemukakan. Oke, narasinya realistis tapi tetap optimis. Nah, bagaimana dengan PDI Perjuangan, Gus Nabil? Apakah juga sebegitu pentingnya suara NU untuk PDI Perjuangan? Sementara tadi disampaikan, nampaknya kita cukup menguasai lah Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah nih nampaknya. Bagaimana, Gus Nabil? Usai jeda dijawabnya ya sesaat lagi.